Halo, pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan apa itu leadership dan apa yang harus dilakukan dan yang tidak mesti dilakukan oleh seorang leader. Oke, biarkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syarин Gusman. Di sini saya berperan sebagai leader. Saya Abdul Latif Afifuddin Daulay sebagai karyawan 1. Halo, perkenalkan nama saya Reza Abdurrahman Ikram. Saya berperan sebagai karyawan 2. Halo, saya Yusuf Amin Abdillah sebagai presentator. Oke, yang pertama apa itu leadership? Leadership jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu berarti kepemimpinan. Kepemimpinan menurut KBBI itu perihal pemimpin atau cara memimpin. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan, peran sikap kepemimpinan penting untuk mengarahkan dan melakukan koordinasi kepada semua orang yang terlibat dalam bisnis agar tujuan bisnis mereka segera tercapai. Sebagian orang mungkin masih mengalami kebingungan memaknai apa itu leadership dan leader. Tidak sedikit yang menganggap bahwa kedua hal ini adalah hal yang sama. Kenyataannya, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Bila arti leadership adalah sikap kepemimpinan, leader sendiri adalah pemimpin. Diambil dari bahasa Inggris klasik, Leiden, yang berarti pembuka jalan, pedoman atau penuntun. Dan dengan kata lain, kita bisa artikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan, kekuatan, dan keterampilan untuk memimpin serta mengarahkan orang lain bersama-sama meraih tujuan. Jadi di sini tidak semua orang yang memimpin atau mengepalai sesuatu itu bisa kita sebut leader. Karena itu, belum tentu semua orang yang memimpin itu orang yang mampu menunjukkan sikap leadership yang bisa diteladani. Oke, lantas apa perbedaannya? Di sini mari kita membahas terlebih dahulu tentang apa itu leader yang sebenarnya. Leader itu pemimpin. Namun dalam hal apa? Oke, biar saya ambil contoh. Bos, itu juga bisa memimpin. Tapi bos berbeda halnya dengan leader. Meski sama-sama berfungsi sebagai pimpinan, leader dan bos mempunyai karakter yang bertolak belakang. Menurut Higher Studies, bos adalah sosok yang mendominasi orang lain, baik secara gelar, status, atau cara kerja. Sementara itu, leader adalah sosok yang membimbing dan memberi pedoman, sehingga orang-orang yang dipimpinnya dapat bekerja lebih baik. Biar saya jelaskan mulai dari pengertian keduanya. Dari segi bahasa, istilah bos berasal dari bahasa Belanda, baas, yang artinya majikan dengan orang lain menjadi pelayannya. Pengertian ini tentu saja berbeda halnya dengan leader, yang berasal dari bahasa Inggris klasik, Leiden, dengan arti lain pembuka jalan, pedoman, atau penuntun. Dari sini saja kita bisa melihat kalau seseorang yang dijuluki bos itu menganggap timnya sebagai pelayan yang wajib menuruti segala kemauannya. Bos lebih cenderung untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak menerima saran. Sementara leader adalah seseorang yang dapat menuntun timnya mencapai tujuan. Seseorang yang lebih terbuka dan lebih banyak mendengar. Selanjutnya, bos ingin selalu jadi pemimpin. Sedangkan leader menghasilkan pemimpin baru. Bos ingin ia tetap jadi pemimpin dan punya kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan orang. Ia memandang kedudukan yang diperoleh sebagai miliknya, sehingga ia akan berusaha mati-matian mencegah orang lain mencapai keberhasilan yang sama. Berbeda halnya dengan leader. Seorang leader tidak membutuhkan pemenang, karena yang ia butuhkan dalam memimpin adalah pengaruh atau kepercayaan anggotanya. Dalam arti lain, leader menginfluence orang lain, menginspirasi anggota tim, dan mendorong mereka untuk menjadi pemimpin baru. Leader berhasil apabila seluruh timnya naik level dan siap menjadi calon-calon leader baru. Yang terakhir dan yang tak kalah penting, yaitu bos memerintah, leader memotivasi. Bos akan mengendalikan tim dengan menciptakan ketakutan, dengan hukuman atau sanksi untuk membuat karyawan tetap tunduk padanya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada yang melanggar perintah. Kebalikannya, seorang leader cenderung akan memberikan semangat kepada tim dan menghargai setiap kontribusi karyawan. Seorang leader bekerja dengan cara memotivasi dengan mengajak anggota tim, di mana ia terlibat secara langsung dalam pekerjaan tersebut. Ia memimpin di depan, memberikan contoh bagi yang lain, karena ia ingin setiap karyawan bisa punya inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan, bukan karena rasa takut, bukan karena hukuman atau sanksi. Oke, di sini ada kutipan dari Sun Tzu, seorang filsafat Cina yang terkenal pada masanya. Biarkan saya membacakannya. Seorang pemimpin dikatakan terbaik ketika orang hampir tidak tahu dia ada. Namun ketika pekerjaannya selesai, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata, kita melakukannya sendiri.
Maksud dari kutipan ini adalah tentang keberhasilan seorang leader bukanlah penghargaan atau kesuksesan eksternal. Di sini, leader yang baik yaitu bukanlah Anda yang berdiri dalam sorotan dan membayangi pengikut Anda, namun Anda yang dapat menyinari orang lain untuk menginspirasi karya terbaik mereka. Jadi, kesuksesan seorang leader adalah tentang tim. Lalu, apa saja yang menjadi ciri seorang leader dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang leader? Oke, di sini teman-teman saya akan memperagakannya. Yang pertama, Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, ya udah silakan. Mulai dari siapa nih laporan? Siapa yang mau ngasih duluan laporan? Mungkin saya dulu deh, Pak. Hmm. Eh, ini untuk laporan dari saya untuk proyek yang di daerah Kelapa Gading itu ada sedikit kendala, Pak, untuk pendanaan dan juga beberapa material yang masih kurang, Pak, karena pendanaan tersebut, Pak. Udah sih, Pak, cukup dari saya. Kalau dari saya di Semarang Pak, untuk materialnya ada kesalahan sehingga harus ada perombakan dan membutuhkan dana lebih Pak. Dana lebih. Udahlah, pokoknya udahlah. Kalian masalah-masalah kayak gini tuh urus lah. Pokoknya saya terima beres aja besok. Ya. Tapi untuk pendanaan mungkin Syah. Gak usah, kayak iya, kamu Pak. masalah-masalah kayak gini jangan ngomong ke saya. Kamu yang atasin. Saya terima beres aja pokoknya ya. Baik, Pak. Ya. Siap. Baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya udah pokoknya saya terima beres aja. Kalian ini gimana? leader tidak boleh masa bodoh, tidak peduli, lepas tangan, atau dengan filosofi pokoknya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya Anda itu mesti begini, Anda itu mesti begitu. Atau leader itu meninggalkan timnya seolah-olah timnya itu sudah mengerti segalanya. Leader itu mestinya begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi, Pak. Ya, coba ini laporannya dari Ikram dulu deh. Coba, Ikram, gimana proyek kita yang di Kelapa Gading? eh Laporan dari saya, Pak, untuk proyek kita yang di Kelapa Gading ada sedikit kekurangan dalam pendanaan sehingga beberapa material yang dibutuhkan belum bisa dibeli, Pak. Jadi masih belum tercukupi, Pak. Segitu aja, Pak, laporan dari saya. Udah ada itu apa rincian biaya tambahannya? Untuk rincian belum sih, Pak. Mungkin nanti bakal saya kirim ke Bapak setelah rapat ini. Ya, pokoknya harus di atas ini aja gini ya. Kalau ada kenal apa-apa juga bilang aja ke saya, nanti saya yang ngurus. Ayo, baik, Pak. Ya. Siap, Pak. Oke. Ya, coba Latif. Gimana, Latif? Menurut saya yang di Semarang ada kesalahan material Pak sehingga harus perombakan dan membutuhkan dana lebih untuk kerugian. Datanya Oh. sudah saya kirim ke Bapak. Lewat apa email? Udah. Sudah Pak. Ntar ya. Oh iya, ini nggak sesuai ini materialnya nih. Harus kita ganti nih. Aduh, gimana ini? Ya pokoknya harus kita ganti biar klien kita seneng. Biar juga bagus proyeknya. Ya. Baik Pak. Yang kayak gini tuh bagus kalian. Bagus gini. Saya suka nih laporan. Yang kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, saya pusing banget ya hari ini. Coba. Ikram mana Ikram? Iya, Pak. Ikram ini saya udah terima laporannya ya. Oh, Kamu- sudah ya, Pak. Kamu tuh gimana sih kan? Ini Kelapa Gading kan deadline-nya tanggal 6. Ini udah tanggal berapa ini? Sebelumnya mohon maaf, Pak, karena ada sedikit masalah termasuk juga miskomunikasi antara beberapa pihak yang bertanggung jawab atas proyek itu, Pak. Jadi terlambat untuk pengerjaannya, Pak. Kamu masa gini aja nggak bisa sih? Bisa komunikasi lagi tuh. Bisa nggak sih kamu kerja? Bisa, Pak. Bisa tapi kok nggak becus kerjanya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Sampai malam gitu nggak? Saya tidak akan mengulangi kembali, Pak. Maaf. Nah, Untuk saya proyeknya sudah selesai Pak, tepat waktu dan tidak ada kendala sama sekali Pak. Ya. feedback sangat berpengaruh terhadap seseorang. Seseorang leader itu tidak boleh hanya diam saat karyawannya bekerja baik dan juga tidak boleh berlebihan dalam memarahi seseorang. Apalagi sampai memberikan kritik yang hanya bersifat menjatuhkan tanpa memberikan solusinya. Leader yang baik itu mengapresiasi kebaikan seseorang dan memberikan solusi atau mencarikan jalan keluar bagi seseorang yang berbuat salah. Jadi tidak hanya mengomeli, tapi juga membangun dan mendidik. Latif, gimana laporannya Tif yang di Semarang proyek? Oh, sudah diperbaiki dan selesai tepat waktu Pak, sesuai jadwal yang telah diberikan dan tidak ada keluhan. Bagus.
Pertahanan kamu ya, Tip. Bagus kerja kamu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Suka saya kayak gini nih. Waktu. Good job. Ya, Ikram. Di Kelapa Gading gimana? Ada sedikit keterlambatan dan juga kurangnya pendanaan Pak, sehingga material yang seharusnya pas jadi belum terpenuhi Pak kuotanya. Terus juga yang harusnya selesai pada tanggal 5 kemarin, tapi sampai sekarang belum selesai juga Pak. Kesalahannya dari mana tadi? Di pendanaan juga Pak, dan juga miskomunikasi antara pihak-pihak yang bertanggung jawab Pak. Nah, harusnya kamu sebagai penanggung jawab proyek yang ini, kamu tingkatin lagi lah komunikasi dengan pihak-pihak itulah ya. Ya, Sama baik. orang-orang dikomunikasiin, begini. Kan kamu kan penanggung jawabnya, ya. Iya Pak. Ya udah, saya udah kasih kepercayaan ke kamu, ya. Siap Pak. Terus untuk masalah pendanaan, udah bilang aja, bikin laporan yang rinci, yang bagus. Jadi kasih ke saya, kasih ke bagian keuangan, saya ACC, udah selesai kan? Iya Pak. Gampang, Baik Pak. bisa. Yang ketiga, Ya, Ikram, ada apa nih? Minta meeting pagi-pagi. Di sini saya sama Latif ingin memberikan maaf Pak, tapi membicarakan tentang beberapa keluhan dari kami berdua dan juga beberapa karyawan yang ada di sini, bahwa sebenarnya jam kerja yang Bapak berikan ke kami itu terlalu banyak dan juga terlalu membuat kami itu semakin tidak fokus dalam mengerjakannya gitu Pak. Ya, Pak. Kalau saran dari saya, sebaiknya kita mengadakan pembagian shift atau penambahan karyawan sehingga jam kerja lebih terbagi dan ada setidaknya reward untuk kami seperti makan bersama untuk membangun kebersamaan dalam proyeknya, Pak. Alah, lebay itu mereka semua. Kalian juga pada lebay nih. Masih muda-muda gini jangan lebay deh. Mas cuman baru disuruh lembur juga seberapa juga. Nggak lebay kalian. Apa itu reward? Ya, enggak. Saya dulu jadi karyawan kayak kalian juga nggak kayak gitu. Saya biasa aja. Tapi Pak, kan Alah. leader itu harusnya mendengarkan, bukan keras kepala. Karena dengan mendengarkan tiap pendapat yang ada, otomatis akan membuat orang atau tim Anda itu merasa kalau mereka itu penting. Jadi, seharusnya leader itu seperti ini. Ya, good morning all. Oke. Pak, Ada apa nih? What happened? Ada apa? Meeting pagi-pagi ini, aduh. Kenapa nih? Ada masalah? maaf Pak. Sebelumnya tujuan saya dan Latif mengadakan meeting dengan Bapak pagi ini, saya ingin memberikan beberapa keluhan dari kami para karyawan, termasuk kita berdua. Sebenarnya jam kerja yang Bapak berikan kami itu kurang efektif dan juga terlalu lama gitu Pak. Sehingga ada beberapa karyawan yang mulai stres dan juga mulai sering sakit-sakitan karena jam kerja yang seperti itu Pak. Ya, Pak. Kalau saran dari saya, kita mengadakan pembagian shift atau penambahan karyawan, Pak, sehingga jam kerjanya lebih terbagi. Dan saya harap kita bisa melakukan suatu aktivitas di akhir pekan untuk membangun kebersamaan proyek ini, Pak. Oke, bagus tadi sarannya tuh, si Latif tuh. Iya, saya setuju juga sih. Saya ngeliat tuh itu. Iya, kemarin saya ngeliat si siapa itu yang ini anak ada tuh. Namanya si Yusuf kalau nggak salah ya. Yusuf ya? Iya Pak. Iya, dia puncak banget mukanya Yusuf. Bener sih. Paling nanti apa tadi yang weekend ya? Yang weekend itu kita ada makan bersama gitu, makan satu kantor. Ya, terus ini nanti saya omongin lagi deh, nanti kita omongin lagi yang masalah jam kerja ya. Jadi pas shift kan? Iya betul Pak, seperti itu. Iya sih, setuju juga sih saya. Katanya gas sih ngeliatnya kayak gitu. Iya. Boleh Pak. Bagus. Sarannya bagus. Ya, saya terima tuh tadi. Ya. Oke, nanti saya bikin ini lagi. Nanti saya pikirin lagi, oke? Oke, baik Pak. Ya. Oke, thank you. Ya, makasih juga ya Pak. Ya, santai. Yang keempat, Oke, good morning everyone. Morning Pak. Iya, jadi nih ya. Sebenarnya ini sih untuk menghadapi masa setelah pandemi ini, kita bakal ngadain project gitu deh. Jadi kayak yang apa ya? Jadi yang kayak kalian kayak ngeliat staff saingan kita, orang-orang mau kita apa sih sebenarnya? bikin gitulah, Nggak ngerti. ya. Nggak ngerti kan? Ya, Aneh. ya, biar nggak kalah saing sama yang sebelah, oke? Sip. Ya pokoknya Baik, apa Pak. kek yang kayak gitulah, yang bisa narik pelanggan gitu. Ya, gitu aja dah. penjelasan yang setengah-setengah atau apa adanya tentunya akan membuat karyawannya bingung kan? Seorang leader yang memiliki target yang jelas, metode berpikirnya jelas, tujuan komunikasinya jelas, dan memiliki goal yang jelas, tentunya akan membuat timnya merasa bahwa leadernya itu bisa diandalkan dan dapat ikut termotivasi
akan ambisi dan tujuan yang disampaikan oleh leader tersebut. Iya, jadi guys, kita semua nih bakal ada project baru nih rencana. Kita bakal collab sama Kemenkes untuk nanti di aplikasi kita sampai kita akan ditambahkan fitur yaitu scan QR code. Nah, fungsi scan QR code itu untuk apa? Nah, itu nanti untuk memantau nih siapa yang berkunjung ke restoran ini atau ke tempat ini, nanti terpantau nih vaksinasinya, terus keadaannya gimana. Karena nanti kan di aplikasi kita bakal ditambahin juga fitur baru untuk ngecek kesehatan setiap minggu atau setiap bulan. Ya, pokoknya gitu deh. Nanti kan jadi bagus tuh kalau kita sama Kemenkes. Nah, jadi ya itulah nanti insya Allah goals kita nanti untuk jadi startup unicorn bisa lah capai, santai aja. Gimana, pada setuju nggak? Setuju. Bagus ya Pak, ini Pak. Iya kan? Iya. Coba, iya benar. Ya Latif mana? Latif setuju, Latif. Setuju Pak, sudah cukup jelas Pak. Dijelaskan ya, jadi urutannya kita collab, kita bikin fitur, kita collab sama Kemenkes, udah gitu nanti kita kembangin segala macam, dapat attention dari pemerintah, kita dapat dana atau bisa collab sama lembaga pemerintah yang lain. Nah, baru tuh nanti kita jadi startup gede, startup unicorn. Yuk. Ya, Boleh cukup. Pak. Oke. Yang kelima, Sorry, telat. Oh iya Pak, Mungkin Pak. lebih lama ya, maaf ya. Bapak sorry sebentar. Iya tadi apa? Kesiangan saya bangunnya. Semalam masih ngantuk malam nonton bola, MU lagi masa. Ya ampun, 3-0. Aduh. Ya gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Baik Pak. Paling baik ya. Bentar, aduh. Bentar ya, bentar. Aduh. Ayo Ada Pak, urusan. Pak. Ada urusan yang mendadak ya. Sorry. Iya. One hour later. Waduh, belum aja mulai. Udah Iya. kapan kelar ya ini proyek? Ini kita leader apa bos? Gini banget sih, kapan kita mau maju ini? Sukses kagak? Kayaknya bangkrut kita nanti nih, bentar lagi. nah, jangan sampai seperti itu ya. Seorang leader harus dapat menjadi role model untuk dicontoh timnya. Karena kinerja tim yang baik mencerminkan perilaku leader yang baik pula. Ya, selamat siang semuanya. Siang Pak. Ya, apa kabar nih Latif, Ikram? Baik Sehat Pak, ya? alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi ada apa nih? Kalian ada masalah apa? Ajak meeting saya nih. Ini Pak, untuk project yang kemarin saya masih belum dapat ide Pak, mau bikin seperti apa Pak? Masih kurang, mungkin saya masih sedikit kurang inspirasi kayaknya Pak. Ya, Pak, kami butuh gambaran lah sedikit. Iya, jadi kami butuh gambaran dari Bapak mungkin kalau Bapak berkenan. Oh, yang itu ya, yang apa? Project yang sama Tesla itu bukan? Ya, Oh, sebenarnya sih saya udah ini sih pernah saya waktu kuliah dulu di Jerman bikin kayak gini dan belum selesai dan kebetulan baru kemarin nih saya selesai nih project saya nih. Nih, saya screen dulu ya. oh ya Pak. Udah kelihatan saya screennya? Udah Pak, udah. Iya ini project saya dulu tuh. Oh, ini project yang Bapak buat ini? Iya, ini tuh sebenarnya pengen saya buat apa namanya project ini tuh jadi project yang collab yang sama Tesla itu. Tuh, baru tadi malam ini saya selesaiin itu. Udah selesai semua, udah bisa jalan pula. Ya, ayolah kalian anak muda harusnya bisa jadi lebih kreatif dari saya nih. Saya umur udah 57, bentar lagi udah mau pensiun masih bisa saya kerjain kayak gini. Ya, Ya Pak, baik Pak. ya, harus semangat. Anak muda harus semangat, oke? Siap Pak. Iya, siap Yo, Pak. karyawan saya nggak boleh ada yang loyo-loyo, harus semangat. Kalau ada apa-apa bilang ke saya. Baik Ntar Pak. saya kasih bonus. Santai Aduh. aja. Oke Pak, siap Pak. Saya juga kayak udah dapat gambaran sih habis ngelihat project Bapak ini harus ngapain. Oke, bagus. Terima kasih Alfi, Latif, dan juga Ikram. Terima kasih atas peragaannya. Oke, dan itu dia contoh yang dapat kami berikan untuk menjadi seorang leader yang baik. Bagaimana? Sudah jelas? Apakah Anda sudah merupakan seorang leader atau justru seorang bos? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga menginspirasi.